Di video kali ini saya akan mengerjakan latihan dari salah satu tahapan data mining, yaitu tahapan klasifikasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, data yang digunakan sama seperti modul sebelumnya, namun saya masukkan ke dalam variabel baru, yaitu variabel model. Sebelum melakukan tahapan klasifikasi, saya akan menghapus atribut yang tidak saya gunakan, yaitu atribut-atribut yang memiliki data tipe objek. Saya masukkan terlebih dahulu atribut tersebut dalam variabel array. Kemudian saya hapus variabel tersebut. Kita cek kembali. Jika sudah terhapus, baru kita lanjutkan ke dalam tahapan klasifikasi. Pertama, kita harus mengimport terlebih dahulu algoritma yang akan kita gunakan, serta mengimport metrik dan juga speed data. Karena di sini kita akan menggunakan 3 jenis algoritma, yaitu decision tree classifier, naive Bayes, dan juga k-nearest neighbors. Jadi kita harus mengimport seluruh library yang akan kita gunakan. Jangan lupa untuk mengecek kembali source code-nya, jangan sampai ada kesalahan penulisan karena nanti akan muncul error. Kemudian kita harus memisahkan kolom antara kolom yang bersifat atribut dan juga kolom yang bersifat target. Kolom yang bersifat atribut akan saya simpan pada variabel data underscore x, dan kolom yang bersifat target akan saya simpan pada variabel data underscore y. Kemudian kita harus membagi data untuk training dan testing secara otomatis menggunakan fungsi split dengan prosentase 70% dan 30%. Barulah di sini kita akan melakukan algoritma klasifikasi. Yang pertama kita praktekkan adalah algoritma decision tree. Pertama, bangun modelnya terlebih dahulu, gunakan fungsi fit untuk mentraining model. Kemudian, buat variabel untuk menyimpan prediksi data uji. Buat variabel baru untuk menyimpan nilai akurasi dari algoritma ini. Untuk mendapatkan nilai akurasi, kita menggunakan fungsi accuracy score. Kemudian kita panggil variabel tersebut untuk mengetahui nilai akurasinya. Algoritma kedua yang akan kita gunakan adalah algoritma naive Bayes. Dengan cara yang sama, kita harus membangun model terlebih dahulu, tetap menggunakan fungsi fit untuk mentraining model. Kemudian buat variabel untuk menyimpan prediksi data uji. Mendefinisikan variabel lagi untuk menyimpan nilai dari akurasi algoritma naive Bayes. Setelah itu kita panggil variabel akurasi underscore nb untuk mengetahui nilai akurasi menggunakan algoritma naive Bayes. Terakhir adalah menggunakan algoritma KNN atau k-nearest neighbor. Untuk menggunakan algoritma ini, tahapannya hampir sama dari dua algoritma atas, hanya bedanya kita harus memasukkan berapa jumlah n yang kita tentukan sendiri. Setelah menentukan n, dengan cara yang sama kita membangun model dan juga membuat variabel untuk menyimpan prediksi data uji.
Setelah menyimpan nilai akurasi dari algoritma KNN, barulah kita panggil variabel tersebut untuk mengetahui nilai akurasinya. Dapat dilihat, setiap algoritma memiliki nilai akurasi yang berbeda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada latihan. Pertama, bagaimana hasil akurasi dari algoritma-algoritma tersebut? Hasil akurasi dari ketiga algoritma ini berbeda, di mana decision tree memiliki nilai yang lebih tinggi, disusul naive Bayes, kemudian KNN. Pertanyaan kedua, bandingkan antar algoritma tersebut. Seperti jawaban saya sebelumnya, bahwa ketiga algoritma ini menghasilkan nilai akurasi yang berbeda. Algoritma decision tree memiliki akurasi tertinggi, disusul algoritma naive Bayes, dan terakhir algoritma k-nearest neighbor. Namun, nilai ini tidak bisa mengatakan bahwa decision tree adalah metode yang terbaik untuk klasifikasi, karena setiap metode memiliki karakter tersendiri dan terdapat beberapa parameter pada semua metode yang akan mempengaruhi hasil. Hasil dari DT akan bergantung pada kriteria yang digunakan sebagai node yang saling berhubungan untuk membentuk struktur pohon. Hasil naive Bayes berdasarkan hasil hitung probabilitas kemiripan kasus lama yang ada di basis kasus dengan kasus yang baru. Sedangkan hasil KNN akan bekerja berdasarkan jarak minimum dari data baru ke data training samples untuk menentukan K tetangga terdekat. Dari latihan ini didapat bahwa setiap algoritma memiliki karakter tersendiri dan juga parameter yang berbeda di setiap metodenya. Dan juga tidak selalu algoritma yang memiliki nilai akurasi tertinggi adalah metode yang terbaik untuk melakukan klasifikasi. Sekian latihan saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.